Komunitas mahasiswa yang tergabung dalam sekolah budaya menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak di permukiman eks lokalisasi Doli, Putat Jaya, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Meski kawasan tersebut ditutup selama 11 tahun, namun berbagai kegiatan pembinaan tetap berjalan guna membentuk karakter positif generasi muda setempat. Anak-anak antusias di pementasan wayang edukatif dan suasana di sana riuh dan ceria terlihat saat sekitar 35 anak berusia 6 hingga 15 tahun kumpul di Aula Pasar Burung Kupang, Gunung Timur, Gang 7 pada Sabtu 22 November 2025. Selengkapnya mengenai informasi ini akan oleh wartawan harian Surya. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporannya. Oke, baik Nurma. Ini masih banyak komunitas mahasiswa yang peduli dengan nasib anak-anak di perkampungan Eksdoli atau Putat Jaya, Kecamatan Sawan, Surabaya, meskipun sudah ditutup lebih dari satu dekade lamanya. Sekolah Budaya merupakan salah satu komunitas mahasiswa yang berisi beberapa orang mahasiswa, ada sekitar puluhan orang mahasiswa dari berbagai macam kampus di kawasan kota Surabaya memberikan pendampingan kepada anak-anak di perkampungan Eksdoli. Jadi sejak Sabtu tanggal 22 November siang kemarin, anak-anak tambah berlarian di gang kecil rumah mereka, menyusuri jalan gang berpaving di ruas gang Jalan Kupang Gunung Timur nomor 7 atau Gang 7. Maka kaki mereka tiba di lorong Pasar Burung, kemudian mereka berkumpul di sebuah aula yang tersedia di area tengah pasar. Seperti instruksi beberapa orang mahasiswa yang mendampingi para anak-anak peserta sekolah budaya, mereka berkumpul dan duduk di lantai beralaskan tikar berukuran besar. Dan namanya juga anak-anak, jadi jangan diharapkan mereka bisa duduk tenang berlama-lama seperti yang dikendaki oleh struktur pendamping dari para mahasiswa. Beberapa di antaranya mereka terpantau malah berlarian, saling mengganggu satu sama lain untuk bermain, sehingga suasana menjadi riuh, seru, dan penuh kehangatan begitu terpancar selama pelaksanaan acara tersebut. Dan kemarin Kepala Sekolah Budaya yang bernama Elsa Nabila, 22 tahun, mengatakan bahwa penyelenggaraan sekolah budaya ini dibentuk atas dasar 3 temuan isu seputar perkembangan karakter anak-anak yang diperoleh setelah berkomunikasi dengan warga dan pihak pengurus RT di permukiman Eksdoli. Meliputi pertama, yakni rendahnya motivasi pendidikan, karena memang anak-anak di permukiman tersebut cenderung memiliki motivasi yang rendah ya untuk melanjutkan jam pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian ada juga anak-anak yang didapati juga putus sekolah, dan ada juga yang sengaja untuk tidak melanjutkan berkuliah setelah lulus dari SMA atau SMK. Yang kedua adalah permasalahan karakter, karena banyak ditemukan tulisan vandalisme di area lantai 2 di bangunan tempat pembelajaran tersebut atau di Pasar Burung itu, yang menjadi aula utama untuk pertemuan warga. Dan selain itu ada temuan juga permasalahan perundungan atau bullying ya, yang menjadi kebiasaan, dan juga ada temuan permasalahan mengenai kebiasaan buruk dari anak-anak yang masih bersekolah tapi memiliki kebiasaan merokok. Kemudian yang ketiga adalah isu mengenai ternyata ditemukan potensi skill kewirausahaan yang cenderung begitu tinggi dari anak-anak di Sibu, karena memang sekolah budaya yang dikomandoi oleh Elsa ini melihat adanya potensi kreativitas dari anak-anak yang cenderung tinggi, karena memang terdapat anak-anak yang sudah bisa berhasil menciptakan produk keterampilan karya seperti aksesoris, kemudian pembuatan kayak mani-mani, gelang, dan sebagainya. Dan Elsa kemarin juga sempat memakai karya dari buatan anak-anak di sekolah budaya tersebut. Dan jumlah dari pesertanya ada sekitar 35 orang anak-anak yang ada di permukiman Eksdoli, yakni usianya sekitar 6 hingga 15 tahun. Untuk jumlah strukturnya ada sekitar 12 lebih ya. Kemudian mereka juga berkolaborasi dengan kelompok komunitas lain, yakni Binar Community, dan beberapa mahasiswa kampus yang kebetulan magang di Polda Jawa Timur. Kemudian para peserta ini akan diajak belajar, jadi memang untuk akan dibentuk karakternya menjadi lebih baik. Dan kemarin Elsa juga menceritakan pembentukan karakter itu disampaikan melalui ini ya, proses pembelajaran edukatif memanfaatkan tokoh figur pewayangan. Jadi kemarin ada 5 figur tokoh wayang, yakni Sang Yudhistira salah satunya saya sebutkan. Memang pembelajaran dengan melalui tokoh Sang Yudhistira akan diharapkan akan membentuk nilai kepemimpinan dalam jiwa anak. Kemudian tokoh Sang Bima ya, pembelajaran ini diharapkan dapat menunjukkan keberanian melalui menulis, keterampilan menulis dan melukis
Kemudian ada juga toko Sang Arjuna, pembelajaran ini dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas. Kemudian melalui toko Nakula, pembelajaran ini juga akan mengajarkan bagaimana anak-anak ini akan menciptakan suasana terhadap teman-temannya untuk lebih bersahabat dan menghindari bullying. Kemudian terakhir adalah Sang Sadewa, pembelajaran ini diharapkan menumbuhkan sikap kejujuran dalam diri peserta dengan metode pembelajaran membuat kotak kejujuran. Dan rencananya memang sekolah budaya ini menurut Elsa akan berlangsung setiap pekan, setiap hari Sabtu ya, berlangsung hingga bulan Desember, bahkan sampai juga direncanakan akan berlangsung sampai awal tahun 2026 mendatang. Dan sejauh ini hasil pemantauan Elsa terkait proses pembelajaran terhadap para anak-anak yang bermukim di permukiman Doli ini, dan ternyata memang rancangan pembelajaran yang diterapkan oleh pihak sekolah budaya berhasil membentuk sedikit demi sedikit karakter anak-anak di Kampung Doli jadi lebih baik. Yani anak-anak yang kadang kurang memiliki kepedulian untuk bertegur sapa dengan orang yang lebih tua, ternyata memang kemarin temuan pantauan dari Elsa sudah mulai terbentuk karakter baru dari perilaku anak ini yang mulai bisa sopan ketika bertemu orang lain, menyapa. Kemudian terkadang mereka juga beberapa hari sebelum adanya pelaksanaan sekolah budaya ini tanpa juga acuh ketika melihat sampah berserakan di area ini ya, pasar burung yang menjadi tempat pelaksanaan acara tersebut. Ternyata mereka juga bisa berhasil terbentuk cara pandangnya terhadap kondisi lingkungan ketika melihat ada sampah berserakan. Mereka berusaha untuk bersama-sama mengumpulkan sampah tersebut dan bisa dibuang ke tempat sampah. Begitu Norma, demikian reportase kami. Norma, kembali ke studio. Saya Elsa, Kepala Sekolah Budaya di Kampung Doli. Memang sekolah Doli ini dikhususkan untuk anak-anak di Kampung Doli yang fokusnya adalah pembinaan karakter. Jadi memang sekolah budaya ini sebuah proyek yang kami inisiasi bersama masyarakat juga, dan alhamdulillah lolos pendanaan di tahun ini oleh Pertamina Foundation dalam ajang Tiket Muda. Dan kegiatan kita beragam begitu. Jadi ada kegiatan yang kita membuat karya, ada juga bermain permainan tradisional, tapi di sana kami selalu menyelipkan edukasi karakter ke anak-anak di pemukiman Kampung Doli yang usianya 6 sampai 15 tahun. Jumlahnya berapa, Mbak? Jumlah anak-anaknya ada 35 dan pengurusnya ada 12. Namun kami kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya hari ini kita ada kolaborasi bersama Polda, kakak mahasiswa yang magang di Polda, dan juga oleh Binar Community sebanyak kurang lebih 12 orang. Dari latar belakangnya dulu, karena ketika kami membuat proyek ini, menggagas ini, kami mencari tahu permasalahan apa sih atau kekurangan apa sih yang ada di anak-anak di Kampung Doli ini. Dan kami mendapatkan dari RW dan masyarakat terdapat 3 masalah utama. Yang pertama, anak-anak di sini tuh motivasi pendidikannya masih rendah, karena memang setelah lulus SD atau lulus SMP, minat mereka untuk bisa sekolah lebih tinggi lagi itu sangat rendah. Malah banyak yang putus sekolah, terus juga tidak lanjut sampai kuliah. Dan yang kedua, masalahnya di karakter, karena kalau bisa lihat di sini sendiri, itu di lantai 2 itu banyak tulisan-tulisan yang mohon maaf sepertinya tidak layak untuk dicatat atau ditulis oleh anak-anak. Terus juga anak-anak ini banyak yang melakukan bully, terus juga ada yang merokok di usia SMP gitu. Jadi memang karakter anak-anak ini sangat perlu untuk kita bina. Dan yang ketiga adalah skill wirausaha. Kami melihat potensi anak-anak di sini yang sangat kreatif. Ada beberapa anak yang jualan di sekolah buat cendera mata seperti yang saya gunakan ini, itu kebetulan dibuat sama adik-adik, cincin dari manik-manik. Terus juga kemarin kami ada membuat kerajinan dari botol bekas. Itu anak-anak sini kreativitasnya tinggi. Maka dari itu di standar di sekolah budaya ini memang kami peruntukkan khusus untuk permasalahan yang tadi. Dan kegiatannya itu beragam. Misal di Sang Yudhistira, itu kan kami mau meningkatkan nilai kepemimpinan anak-anak lewat permainan tradisional. Lalu ada Sang Bima, itu mereka menumbuhkan keberaniannya lewat menulis atau melukis cita-cita. Dan Arjuna membuat kreativitas. Nakula nanti juga untuk mengedukasikan bullying. Dan juga di Sadewa itu untuk menumbuhkan sikap jujur, untuk membuat kotak jujur. Nanti di pertemuan 7 ini kita ada Sang Arjuna part 2, di mana hari ini ada pembuatan dari konkret. Jadi ada daun-daun gitu yang mereka bawa dan juga bunga yang
lanjut sampai kiamat mungkin ya. Seterusnya ya. Seperti itu, namun juga untuk periode sekolahnya per 3 bulan. Jadi kita 3 bulan periode 1, terus juga ada 3 bulan ke depan juga untuk periode kedua. Jadi sampai tahun depan masih akan ada ya setiap pekannya ya. Terus nanti di puncak acaranya kita ada pelidakan para pendakwah di mana adik-adik ini menampilkan kreativitasnya yang bisa nari, drama musikal dan lain-lain. Menurut dokter ya Pak. Iya. Jadi di awal itu kami melihat anak-anak tuh kurang peduli sosialnya. Karena ketika kami sampai di sini mereka kadang nggak negur, terus juga buang sampah sembarangan, kadang juga bertengkar sama temannya di hadapan kita. Namun sekarang tuh mereka sudah lebih sopan santunnya sudah lebih meningkat gitu. Kayak ketika kami datang disapa, disalim, terus juga ketika datang itu sadar mana sih yang perlu dibantu kakaknya untuk bentangin tikar, terus juga pas pulang biasanya mereka sudah disiplin untuk buang sampah pada tempat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.